Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 3. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu pada pembelajaran yang ke-6 halaman 71. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah bersama-sama kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalian bisa langsung buka di halaman 71. Ya, kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, kisah Nabi Yusuf alaihissalam adalah Nabi yang diterangkan, dikisahkan langsung di dalam Al-Quran cukup panjang. Cukup panjang, dan di sini di buku kalian juga cukup panjang pula, dari halaman 72 sampai halaman ke-77. Nah, kita mulai saja. Awal mula dari mimpinya Nabi Yusuf alaihissalam. Namun sebelumnya, perkenalkan dulu nih Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam ini adalah putra dari Nabi Yakub alaihissalam, di mana memiliki 11 bersaudara. Satu saudara bernama Bunyamin, yaitu saudara yang satu ibu, dan kemudian 10 saudara yang lainnya itu berbeda ibu. Nah, pada suatu hari, Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan. Semuanya bersujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, hal ini yang membuat penasaran Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga Nabi Yusuf alaihissalam datang kepada Nabi Yakub alaihissalam untuk meminta pendapatnya. Ada apa nih dengan mimpi saya? Gitu. Nah, ketika Nabi Yusuf alaihissalam menceritakan mimpinya kepada ayahnya, Nabi Yakub alaihissalam berpesan supaya tidak menceritakan mimpinya kepada saudara-saudara. Mengapa begitu? Karena ditakutkan nanti saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu akan mencelakai atau menyakiti Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, kita lanjut nih. Nabi Yusuf alaihissalam diajak pergi bermain untuk dicelakai oleh saudaranya. Nah, nggak dikasih tahu aja saudara-saudaranya ya, yang 10 saudaranya tadi ingin mencelakai Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, pada suatu hari tiba-tiba ya, tidak ada angin, tidak ada apa, saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam itu datang kepada ayahnya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam, meminta supaya Yusuf ikut bermain bersama mereka, bersama 10 saudaranya tadi. Nah, karena ayahnya sedikit curiga, ayahnya tidak mengizinkan, karena takut Nabi Yusuf alaihissalam diapa-apain sama saudaranya. Tapi saudara-saudara Nabi Yusuf membujuk ayahnya supaya mengizinkan. Akhirnya karena bujukannya itu, Nabi Yusuf diizinkan untuk dibawa ikut bermain bersama saudara-saudaranya. Nah, mereka diajak ke suatu hutan, ya, bermain di hutan, dan kemudian mereka memiliki rencana untuk membunuh Nabi Yusuf alaihissalam. Namun ada beberapa seorang di antara mereka, yaitu satu di antara 10 saudaranya itu, tidak setuju dengan usul dari saudara-saudara yang lain, karena nanti akibatnya mungkin akan berimbas kepada mereka. Jadi mereka usul jangan dibunuh, tapi dibuang saja di sumur. Nah, di situ ada sebuah sumur yang dekat dengan hutan, dan kemudian Yusuf dimasukkan ke dalam sumur itu. Nah, ketika pulang, ya, mereka membawa baju Nabi Yusuf alaihissalam yang sudah dikasih darah palsu, dan mengatakan kepada Nabi Yakub alaihissalam bahwa Yusuf telah meninggal dimakan oleh serigala. Karena kecurigaan itu, Nabi Yakub alaihissalam tetap tidak percaya dalam hatinya. Makanya dia mengatakan bahwa sesungguhnya kamu, ya, mereka saudara-saudara Yusuf itu telah menganggap perbuatan buruk itu sebagai perbuatan yang baik menurut mereka. Padahal Allah Maha tahu. Hanya sabarlah yang dapat mengalahkan itu semua. Nah, akhirnya pasrah gitu kan. Si ayah Nabi Yusuf alaihissalam pasrah,
dalam kesedihannya nangis sampai matanya tidak bisa melihat. Karena bertahun-tahun gitu kan memikirkan Nabi Yusuf alaihissalam, akhirnya tidak bisa melihat. Pada suatu saat ketika ada seorang mufasir ya, saudagar yang mau beristirahat, kemudian mau mengambil air di dalam sumur itu, ternyata di dalam sumur itu ada seseorang, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian saudagar itu mengambil ya dengan timba yang ada talinya itu, kemudian ditarik, Yusuf disuruh pegangan, Nabi Yusuf alaihissalam disuruh pegang ke atas, dan ternyata ada seorang pemuda yang sangat tampan, ya, putih bersih, dan ini membuat mereka berniat untuk menjualnya nanti ketika sampai di kota, ya. Akhirnya dibawa oleh saudagar dan dijuallah di sana. Yang membeli adalah seorang raja Mesir, ya, penguasa pada waktu itu. Nah, ketika berada di istana, Nabi Yusuf alaihissalam juga pernah difitnah sama istri dari raja yang namanya Zulaikha, ya, istrinya. Difitnah, kemudian Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan ke dalam penjara. Nah, di dalam penjara itu Nabi Yusuf alaihissalam terkenal dengan orang yang bisa menafsirkan mimpi. Nah, pada suatu saat raja juga mengalami mimpi yang cukup unik, ya, atau bahkan aneh. Pada suatu hari raja itu bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang sangat gemuk, kemudian dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus. Di sisi lain juga mimpi itu ada 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai yang lain gandumnya kering. Jadi mimpi itu kemudian membuat raja menjadi gelisah. Ini pasti ada sesuatu yang tidak beres karena mimpinya aneh. Hanya memanggil beberapa orang untuk bisa menafsirkan mimpi. Nah, karena Yusuf itu di penjara sudah terkenal bisa menafsirkan mimpi, ya, mentakwilkan mimpi. Jadi sampailah ke telinga raja, sampai Yusuf kemudian didatangkan di depan raja dan menyampaikan maksud dari mimpi sang raja tadi. Apa maksudnya? Nah, Nabi Yusuf alaihissalam kemudian menjelaskan kepada raja dan memberikan saran untuk bercocok tanam selama 7 tahun berturut-turut. Kemudian ketika panen, hendaklah sebagian itu disimpan untuk tidak dimakan, untuk dimakan tahun-tahun berikutnya. Karena apa? Karena 7 tahun yang akan datang akan tiba masa sulit, di mana masa paceklik. Ketika ditanami itu nggak bisa sampai panen, gagal panen terus. Nah, inilah yang kemudian membuat seorang raja merasa kagum dengan Yusuf alaihissalam dan kemudian diangkatlah menjadi pejabat di istana. Sebagai pejabat apa di sana? Sebagai pejabat keuangan yang mengurusi tentang keuangan istana beserta tentang kemakmuran rakyatnya. Nah, pada saat rakyat itu mengalami kesulitan, mereka berbondong-bondong menuju istana, ya, meminta sedekah, ya, meminta gandum untuk bekal hidup mereka di masa-masa sulit. Nah, tidak terkecuali 10 saudara Nabi Yusuf alaihissalam itu datang dari Palestina ke Mesir, jauh, ya. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam kenal tuh sama 10 orang tadi. Wah, ini saudara. Kemudian menanyakan bahwa mana Binyamin itu? Mengapa tidak bersama mereka? Kemudian 10 saudaranya itu menjelaskan bahwa Binyamin menjaga ayahnya di rumah yang sudah tidak bisa melihat. Nah, disitulah luar biasanya Nabi Yusuf alaihissalam, di mana bisa membuat rakyat yang kesulitan karena sulit sekali untuk mencari makan dan kemudian warganya bisa tercukupi. Ketika saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam pulang, kemudian Nabi Yusuf alaihissalam meminta supaya besok ketika gandum itu habis, maka datanglah kembali ke istana dengan membawa Binyamin. Nah, akhirnya ketika
itu terjadi setelah semuanya habis, kembali lagi dengan membawa Binyamin, dan ada suatu hal yang luar biasa tidak diduga di situ, yaitu Binyamin ketika datang ke istana gitu kan, karena rasa kangennya Nabi Yusuf alaihissalam ingin bercerita, ingin melepas kerinduan, akhirnya punya ide yang brilian. Nabi Yusuf alaihissalam kemudian mengambil piala emas, yaitu barang berharga milik istana, dimasukkan ke dalam karungnya Binyamin yang berisi dengan gandum. Dan ketika mau pulang, kemudian istana gempar dengan hilangnya piala emas tadi. Nah, setelah dicari ternyata ada di karungnya Binyamin. Dan Binyamin pun akhirnya tertahan di istana. Dan 10 saudara yang lain bisa pulang ke Palestina menemui ayahnya kembali dan diberi jubah milik Yusuf untuk disampaikan kepada ayahnya. Ketika sampai di sana mendengar kisah dari Binyamin tadi, ayahnya tambah bersedih ya, Nabi Yakub alaihissalam tambah bersedih dan kemudian mengusapkan jubah Yusuf. Dia bau Yusufnya itu tercium hingga dia merasakan bahwa Yusuf itu masih hidup. Karena bahagianya ya mendengar kabar Yusuf itu masih ada dan menjadi orang yang sukses, kemudian Nabi Yakub alaihissalam atas izin Allah dikembalikan penglihatannya hingga sampai kembali menuju istana bersama 10 saudaranya menemui Binyamin dan Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, sesampainya di istana, kemudian 10 saudaranya tadi meminta maaf kepada Yusuf alaihissalam atas perbuatannya yang dulu telah ia lakukan. Kemudian ayahnya bertemu dengan Yusuf dan Binyamin juga bertemu. Mereka berkumpul kembali sebagaimana dulu kala. Nah, setelah bertemu itulah keluarga Nabi Yusuf alaihissalam tidak diperkenankan pulang kembali, melainkan diminta untuk tinggal di istana bersama Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, itulah kisah singkat Nabi Yusuf alaihissalam, di mana salah satu pelajaran yang dapat kita ambil adalah tidak boleh menyakiti saudara kita, apalagi saudara kandung ya yang ada satu rumah dengan kita, tidak boleh saling menyakiti. Nah, begitu teman-teman semua kisah singkat Nabi Yusuf. Kalian bisa membacanya kembali di halaman 72 sampai 77 dan setelah itu silakan kalian ceritakan kembali, boleh berupa video maupun tulisan yang kalian tulis di buku tugas. Terima kasih, mari bersama-sama kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.